Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anida Awalur Rahma dengan NIM akhir 040 selaku moderator pada bab Pancasila sebagai ideologi. Untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Galang. Untuk Galang, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Mari Galang Rimbawa, NIM 071. Sini saya akan presentasikan Pancasila sebagai ideologi. Ya, pendahuluan. Ideologi atau adisita merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony de Stud de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu atau bandingkan Weltan Chaung secara umum dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekadar pembentuk ide yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit sistem pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. B. Konsep ideologi. Ideologi adalah perangkat keyakinan atau filosofi yang berisi ide, budaya, dan pola hidup tertentu. Ini adalah lensa yang digunakan untuk memandang dunia dan membentuk karakter berpikir dan mewujudkan keinginan atau cita-cita. Ideologi juga membentang kepentingan sosial dan keunikan konsep ideologi merujuk pada seperangkat gagasan, nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan tentang cara terbaik untuk mengatur masyarakat, negara, dan atau dunia. Ideologi mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Satu, Pancasila dengan kapitalisme. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengakui bahwa masyarakat ada karena individu. Tiap individu memiliki kebebasan untuk berperan dalam kehidupan bersama masyarakat. Pancasila menganut prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi, menciptakan dasar bagi keragaman budaya dan agama yang luas di Indonesia. Sedangkan kapitalisme di sisi lain menekankan peran individu dalam masyarakat dan ekonomi. Kapitalisme memberikan kebebasan ekonomi yang lebih besar kepada individu untuk mengambil inisiatif dalam mencapai kesuksesan pribadi yang seringkali berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pancasila dengan sosialisme. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk masyarakat untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada 5 sila Pancasila. Ideologi Pancasila menerapkan prinsip persatuan dan kebersamaan yang dimiliki manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila diterapkan di Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang terlibat dalam kehidupan bernegara. Hukum yang ada diterapkan untuk menjunjung tinggi keadilan dalam masyarakat. Sedangkan ideologi sosialisme adalah sebuah paham atau ideologi yang bertujuan menggantikan hak individu dengan hak-hak umum berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi. Sosialisme ya meyakini bahwa semua orang setara dan mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Komunisme hanya memiliki satu kekuasaan melalui Partai Komunis. Ideologi sosialisme juga membatasi demokrasi sehingga rakyat tidak memiliki kebebasan berbicara. Hukum digunakan untuk melanggengkan keberadaan sosialisme. Pancasila dengan liberalisme. Pancasila mengakui hukum dapat digunakan untuk kalangan bawah.
Lain halnya dengan ideologi liberal bahwa hukum diakui untuk semua golongan. Selain itu, ideologi Pancasila mengadakan hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat. Sedangkan hukum yang dibuat pada ideologi liberal dibuat untuk melindungi individu. Sementara pada pandangan liberal, kemajuan ekonomi dan kesetaraan tidak membutuhkan keterlibatan penuh dari negara karena negara hanya boleh mengambil alih sebuah lembaga untuk alasan dan tujuan memastikan warga negara secara bebas memperoleh manfaatnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka, yakni bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika yang ada di dalam negeri. Ideologi ini lahir dari kesepakatan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka terus berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan dorongan dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan cita-cita untuk berbangsa dalam mencapai martabat kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis atau dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspirasi masyarakat tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya yang terkandung dalam Pancasila. Mengutip dari jurnal milik Co. Agus dalam relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi, ciri khas dari ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak diimpor dari luar, melainkan muncul dan tumbuh dari kekayaan spiritual, moral, budaya, dan budaya masyarakat itu sendiri. Sekian presentasi saya. Apa ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih Galang atas materi yang telah disampaikan. Silakan bila ada yang bertanya. Saya ingin bertanya, Zahra 056, izin bertanya, bagaimana Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dalam mengakomodasi keragaman budaya dan agama di Indonesia? Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan. Baik, dengan Ratu dengan NIM 007. Saya mau bertanya, apa perbedaan mendasar antara Pancasila dan kapitalisme dalam konteks ekonomi dan sosial? Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Saya Lip dengan NIM 067. Ingin bertanya tentang mengapa Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka dan bagaimana hal ini relevan dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Baik, Ya, Galang akan menjawab pertanyaan kalian. pertanyaan pertama dari Jarajit. Bagaimana Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dalam mengakomodasi keragaman budaya dan agama di Indonesia? Jawabannya, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang mengakui dan menghormati keberadaan individu dan dalam masyarakat. Ini menciptakan fondasi bagi keragaman budaya dan agama yang luas di Indonesia dengan menekankan pada hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa bisa diterima? Iya, udah cukup. Terima kasih.
Lanjut, pertanyaan nomor 2. Apa perbedaan mendasar antara Pancasila dan kapitalisme dalam konteks ekonomi? Jawabannya, Pancasila menekankan pada keadilan sosial dan peran negara dalam melindungi kepentingan sosial, sedangkan kapitalisme lebih menekankan pada dasar bebas dan keuntungan pribadi. Pancasila juga mengakui pentingnya pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, namun tidak dengan mengorbankan keadilan sosial. Apa bisa diterima? Iya, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari yaitu Ali. Pertanyaannya, mengapa Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka dan bagaimana hal ini relevan dengan perkembangan zaman? Jawabannya, Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka karena bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta aspirasi masyarakat tanpa mengubah nilai dasarnya. Hal ini memungkinkan Pancasila untuk terus berkembang seiring dengan aspirasi dan pemikiran masyarakat mewujudkan cita-cita hidup berbangsa dan bernegara, mencapai martabat kemanusiaan. Apa bisa diterima? Alif, Pao. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, terus Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.